AMPG DKI Jakarta semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan suksesi untuk kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Fauzan ke depannya. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa buat Bang Zaki nggak ada Bang tadi Bang. Jamin tuh. Wah bisa dadakan dia ternyata. Selanjutnya, rapat pleno dipimpin oleh Ketua Fauzan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pleno kedua PDNP DKI Jakarta secara resmi saya buka. Dengan ini rapat pleno kedua PDNP DKI Jakarta secara resmi saya buka. Baik, teman-teman semua, gimana kabarnya semua sehat ya? Yang sudah sakit kita doakan semua cepat sehat. Yang punya banyak utang semua lunas. Yang belum menikah semua cepat menikah. Amin paling kencang Bang Odi. Baik, teman-teman semua, terima kasih dan selamat datang di rapat pleno kedua PD AMPG DKI Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Di tengah kesibukan teman-teman, ada yang pulang kerja, ada yang pulang kuliah. Siapa masih kuliah? Ada yang pulang usaha, ada yang pulang apa lagi? Pulang nongkrong, ya, dan berbagai aktivitas teman-teman lainnya ya. Terima kasih dan luar biasa teman-teman sudah menyempatkan hadir di rapat pleno kedua ini. Dan ini menunjukkan bagaimana komitmen daripada teman-teman semua untuk organisasinya kita cintai. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman semua. Yang berikutnya teman-teman sekalian, ya. Oh itu udah datang ya, langsung kabar ya, pesan. Lagi ya. Jadi ada beberapa hal strategis ya yang akan coba kita putuskan di rapat pleno kedua pada malam hari ini. Tapi sebelum itu absen tadi di mana absennya? Tadi absen di mana ya? Ada yang absen? Jadi coba kalau yang posisi. Udah, kalau saya itu aja. Karena dia di sini. Saya coba absen dulu ya, kemudian ya. Kalau saya panggil bidangnya, keluarkan suara terramainya, ya. Bidang ketua harian mana? Angkat tangan dulu. Ya. Bidang OKK mana ada OKK? Berapa orang? Coba ada di bidang OKK. Berapa orang di sini hadir? 4 dari berapa orang?
bidang media dan penggalangan opini. Mana orang-orang mana? Berapa orang yang datang? Berapa? 14 dari 20. Lebih 20. Berapa anggota bidangnya? Waduh, nggak tahu anggota bidang ini. 20 itu biro aja. Kemudian bidang pemuda, pelajar dan mahasiswa mana? Kakak Stephen, berdiri. Oh, berapa orang yang datang? Lima dari berapa? Lima dari 30, luar biasa. Berapa persen? Bidang olahraga dan kesehatan. Bidang olahraga dan kesehatan. Mana berdiri? Berapa orang yang datang nih? 50% tepuk tangan. Luar biasa. Bidang politik dan pemenangan pemilu. Berdiri. Dari berapa? Yang datang 4 dari 13. Luar biasa, tepuk tangan. Bidang hukum, HAM dan advokasi. Bidang hukum, HAM dan advokasi. Berapa orang? 3 dari 16. Oh, 16 ya? Apa? Tepuk tangan dulu. Bidang pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM. Mana nih Mas masukannya? Berapa orang? Ada 4 Pak. Dari 14. 14. Luar biasa, tepuk tangan. Bidang energi dan lingkungan. Berapa orang? Bagi 4 dari 13. 4 dari 13. Tepuk tangan. Bidang pengabdian masyarakat tentang bencana. Berapa orang yang hadir? 4 dari 4 dari Kita 5 dari 11. Kita 9. 9. Hadir. Ya. 9 dari 19. 9 yang hadir dari 19. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sendiri. Tepuk tangan. Ada 19 total ya? Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Berapa orang ya? 5 dari Anggota baru ada 3. tepuk tangan. Ya, tuh belakang. Bidang jaringan dan hubungan antar lembaga. Berdiri. 3 dari 12. Ini lagi bersilaturahmi. Bidang penggalangan komunitas. Berapa orang? 2 dari 9. Bidang riset dan data. 2 dari 11. Tepuk tangan. Bidang pendidikan. Mana bidang pendidikan? Tadi yang datang 10, cuma sekarang sisa berapa? 6. Berapa? Dari 15 orang. Yang itu berapa? Tadi yang datang 10 pagi, cuma pas selesai acara sisanya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Ini ya alhamdulillah sukses bidang pendidikan habis buat diskusi. Tepuk tangan sekali lagi buat bidang pendidikan. Bidang inkubasi bisnis dan investasi. Bang Ari. Berapa orang? 9 dari 19. Ada tambahan. 9 dari 19.
memang menarik paten. Ampun. Aku bagian bidang agraria dan infrastruktur. Ada datang nggak? Sama Mas Andi sibuk pipi dia. Lagi sibuk deh. Munas. Ada datang ya? Oke, baik teman-teman sekalian, kenapa kita absen ya? Untuk mengecek pasukan kita. Benar nggak sih? Di SK itu kita kurang lebih 300 orang, ya. Tapi ternyata memang hari ini yang hadir, kalau saya melihat, yang kurang lebih 50% lah. Dan itu sudah sangat bagus untuk organisasi kita. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Buat MPG. Ya. Karena teman-teman sekalian, nanti ke depan yang memang benar-benar aktif lah, yang benar-benar komitmen untuk aktif dan berkontribusi lah, yang akan kita patenkan, yang akan kita resmikan sebagai pengurus AMPG DKI Jakarta. Ya, karena salah satu poin pembahasan rapat pleno pada malam hari ini, ya, adalah yang pertama akan ada penjelasan terkait tanggal dan konsep diklat dan pengukuhan PD AMPG DKI Jakarta. Yang kedua juga akan disampaikan kepanitiaan untuk Rakerda Agustusan nanti. Ya, rencana Rakerda kita di luar Jakarta lah, kita akan cari tempat. Nanti kita akan tunggu kesediaan siapa panitianya. Yang berikutnya adalah penyerahan kepengurusan daripada AMPG DKI Jakarta. Dan yang berikutnya update terkait beberapa program-program kerja AMPG ke depan dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Oleh karena itu sangat penting kita simak bersama apa yang menjadi kesepakatan dan poin-poin keputusan dari rapat pleno kedua. Dan teman-teman harus bangga menjadi kader AMPG DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat saya partai anak muda di seluruh partai yang ada di Jakarta, sampai sejauh ini saya bisa katakan AMPG lah yang paling aktif dan paling progresif. Dan kita coba konsisten untuk menjaga bagaimana organisasi ini bisa terus aktif dan terus bergerak, ya. Dan kita sudah kurang lebih 6 bulan, ya kan? Kita rapat pleno pertama bulan apa ya? Februari ya. AMPG DKI Jakarta. Dan kita ketua, kemudian ketua harian, bendahara dan juga ketua OKK, kita akhir-akhir ini memang lumayan kita tektokan, kita diskusi banyak. Apa saja yang akan kita berikan ke teman-teman pengurus AMPG DKI Jakarta. Dan kita pun juga mengecek keaktifan dari teman-teman kemarin. Akhirnya yang mungkin yang kita putuskan untuk bisa kita ambil menjadi panitiaan, yaitu ini juga teman-teman semua bisa cek sendiri. Jadi ini kita terbuka, dan kemudian saya juga berharap teman-teman semua bisa membantu, bisa juga mensukseskan acara diklat dan pengukuhan. Kita semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Kita akan melaksanakan diklat dan pengukuhan 2 hari di kantor DPD Partai Golkar di Jakarta. Yang paling banyak memang itu mungkin materinya mungkin kalau teman-teman tahu kemarin kita dari Partai Golkar pun juga mengadakan orientasi pengurus. Jadi pembekalan juga untuk teman-teman kader MPG DKI Jakarta. Boleh ke bawah.
luar Jakarta sekaligus Agustus lomba Agustus sama rencana bulan Agustus. Nanti yang tidak terdaftar di panitia iklan akan menjadi panitia Rakerda. Ya, itu ya. Jadi di disclaimer dulu. Jadi yang masuk panitia iklan bukan berarti yang aktif, bukan. Ya, tapi memang ini hanya ini aja apa namanya pergantian pemain nanti. Betul. Ya. Ya, jadi mungkin tadi disampaikan sama ketua. Jadi mohon maaf saya melarang, bukan tidak cakap, tetapi memang kita juga akan merotasi juga untuk kepanitiaan. Karena dari kemarin pun kepanitiaan itu pas acara HUT pun juga kita rotasi. Kemarin Bang Arif sebagai ketua pelaksana HUT, kemudian sekarang mungkin nanti kita bacakan sama-sama, nanti Rakerda juga akan kita rotasi juga kepanitiaannya gitu. Dan kita pengen teman-teman semua bisa lah ikut kontribusi, ikut membantu juga di kepanitiaan, karena iklan ini lumayan kita 2 hari, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikut 2 hari juga. Ya, di sini penyelenggara yang pasti itu ketua OKK yang menyelenggarakan. Pengambil banyak memang. Yang cinta sama pengambil motor itu banyak banget. Ya, kemudian dari tim OKK yang pasti memang selaku penyelenggara, karena OKK ini memang yang membidangi perihal kelembagaan BNPB sendiri, dari kaderisasi, keanggotaan dan administrasinya. Kemudian sekretaris penyelenggara itu ini mungkin akan kita rawat. Sebelumnya ini kan Hawa Karima Jabri arahan dari ketua OKK katanya diganti jadi Ibu Paramita. Iya, Ibu kita tahu juga ya ada apa ya. Tinggi permainan, Bang. Ya, mungkin mohon maaf nanti kita rawat dan kita rotasi juga. Masuk. Nah, kemudian bendaharanya Bang Sandi Riowati itu ketua bidang agraria dan infrastruktur. Lalu dilanjutkan kemudian panitia pengarahnya atau steering komitenya, yaitu ketuanya Bang Reza. Kalau udah Bang Reza yang jadi ini mau selesai. Nah, kemudian wakil ketuanya juga ada di bidangnya ketua OKK, wakil ketuanya itu Muhammad Rasja. Paten ya, koordinasi dengan Bang Reza ya. Kemudian sekretarisnya ada wakil sekretaris bidang hukum Mbak Bella, ada di belakang ya, Mbak Bella ya. Kemudian anggota bidangnya ada dari teman-teman bidang OKK juga, ada Alicia. Kemudian ada Abiza, Bang Reka, kemudian Osyad Fauzi, terus Bang Afan juga. Lalu lanjut lagi di panitia pelaksana atau PC yang ditunggu-tunggu memang ini dan harus dikerjakan benar-benar wajib. Ketua panitia di klub PDMPG DKI Abang Stephen. Cair. Kita rapatnya santai ya. Nah, kemudian sekretarisnya ada Ali. Lalu lanjut. Bendaharanya di lokasi aja nanti. Jadi bendahara OC-nya itu Hawa Karima. Lanjut. Kemudian ini bidang-bidang atau seksi-seksi untuk yang membantu panitia OC dari diklat nanti dan pengukuhan. Perlu disebutkan satu-satu, perlu lah ya. Ya.
semua ya. Kalau kurang. Kemudian perlengkapan di sini ada ketuanya Abang Imam Maksum Al-Mukarram. Kemudian dibantu sama Anu, kemudian Bang Akbar, kemudian Bang Ahmad juga. Bidang dokumentasi dan media itu ketuanya Bang Rian, ketua bidang pariwisata, dibantu oleh Ali, Rasul dan Aisyah. Lalu untuk humas dan publikasi itu ada Najmi sebagai selaku ketuanya, kemudian anggotanya dibantu oleh Vito. Nah, untuk protokol dan LO ini memang kita di klub ini kita akan membawa narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Itu mungkin yang itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk kalau protokol dan LO ini ketuanya dibantu oleh Patrick, dibantu juga oleh Buya, Salwa, Mustika, Yahya dan Al-Nubri. Kemudian di bawahnya di sini. Oh, ada Julius juga, ada Bang Robi juga, dan juga keamanan yang kita pastikan pasti kita berikan kepada Bang Budi selaku ketua Satgas DKI Jakarta. Mungkin itu kekurangannya untuk SK kepanitiaan ini. Juga nanti juga dari sekolah kakak juga menyampaikan ke saya bahwa ada kesalahan-kesalahan yang mungkin nantinya kita akan balas dan kita akan sampaikan juga ke teman-teman di pengurus MPK DKI Jakarta. Untuk hal ini, jadi untuk susunan panitia ini bisa diterima teman-teman? Bisa. Nanti kita revisi bareng-bareng. Mungkin dibantu untuk diketok. Ya, nanti adapun yang tadi keliru-keliru akan direvisi ya. Tapi kita serahkan dulu kepanitiaan, diklat dan pengukuhan PD MPG DKI Jakarta. Dan teman-teman, panitia ini nanti juga akan dibantu oleh volunteer, sehingga seluruh panitia wajib mengikuti diklat. Jangan sampai karena panitia teman-teman gak mengikuti diklat gitu loh, ya kan? Seperti itu. Mungkin Bang Odi bisa menjelaskan secara lebih detail kapan acaranya, siapa aja narasumbernya, didampingi oleh ketua OC dan ketua SC. Ketua SC dan ketua OC dimohon untuk mendampingi saya. Sebelum kita mulai biar forum ini semakin menyala. Kalau saya bilang MPG semua jawab Golkar. Kalau saya bilang Golkar semua jawab MPG. Bisa ya? MPG Golkar. Terima kasih buat kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pimpinan DKI Jakarta, Abangda Polda, Ketua Harian KKI 3. Kemarin alergi makan semua ya? Kemarin kalau kasih alergi sakit, jadi katanya ketua kakak saya nggak bisa itu hadir karena beliau paginya ini sarapannya bukan nasi kayak kita, gandum. Kalau lahir tuh ditimbang dikasih apa Washington, kalau kita kan bukan itu. Ada apa kita juga Bang Tomo, Bang Kali, terima kasih buat bendahara dan tak lupa sekretaris PDIPG yang semakin menyala Abang dan Mahendra Yoga, seluruh pengurus pleno PDIPG Jakarta yang sama-sama saya hormati. Baiklah ya rekan-rekan pengurus PDIPG Jakarta yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini saya sebagai wakil ketua OKK sekaligus ketua penyelenggara pelaksanaan
pelatihan dan pendidikan serta pengukuhan PD AMPG DKI Jakarta periode 2025-2030 ingin memaparkan soal perkembangan dan persiapan pelaksanaan kita ke depan. Izin pimpinan tadi sore sesuai dengan arahan kedua, saya berkoordinasi dengan pimpinan PPMBG sekaligus Badiklat ya PPMBG. Dalam koordinasi tersebut alhamdulillah kita diterima dengan baik. Sekitar 1 bulan lagi ya, karena acara ini akan kita laksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2002. Nah, yang dilanjutkan malam harinya kegiatan pengukuhan. Rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan pendidikan dan pelatihan ini atau DIPLAS ini merupakan program wajib yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh kader partai Golkar. Tujuannya agar kita semua memiliki visi dan pemahaman yang sama terhadap partai Golkar. Dan untuk meregenerasi kepemimpinan, pengurus-pengurus Golkar kita sama-sama tahu adalah orang-orang lama yang tentunya akan dilanjutkan ke depannya oleh kita semua. Maka oleh karena itu kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh pengurus kecuali meninggal dunia. Sepakat? Ya. Dan insya Allah akan kita laksanakan mulai tanggal 13 sampai 14 Juni 2026. Nah, ada sekitar 6 materi wajib dan 3 materi tambahan yang merupakan panduan dari sistem kaderisasi Badiklat PPMBG. Tetapi mengingat waktu kita yang terbatas, maka kami merumuskan dan menyepakati bersama SC dan OC, tentu disetujui oleh pimpinan Ketua Pojat, dari 6 dan 9 materi tambahan kita cukup melaksanakan 6 materi wajib dan 1 materi tambahan ya. Dan 1 materi tambahan ini insya Allah itu akan diisi oleh staf khusus Kementerian SDM dan juru bicara Pertamina ya, mengenai kedaulatan dan ketahanan energi di Indonesia. Ini kita sudah tampilkan rundown acaranya. Kita mulai pagi hari khusus panitia ini kedua. Saya minta kalau bisa sekitar 15 panitia itu diakomodasikan kamar hotel di sekitar Golkar DKI Jakarta agar persiapan dan pelaksananya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, mohon ditampilkan yang kita mulai registrasi yang pertama itu ya, panitia OC itu sudah melaksanakan geladi bersih ya di pagi harinya jam 8 sampai jam 9 semua pengurus untuk mengisi daftar kehadiran ya. Kemudian dilanjutkan ini acara pembukaan ya, undangan termasuk seluruh organisasi partai di DKI Jakarta, baik itu Partai Gerindra, PAN, kemudian PDI Perjuangan dan beberapa partai lain. Saya partainya kita undang di acara pembukaan ya. Kemudian lanjut kita sampai, mohon dibantu ke bawah terus ya. Nah, Ketua izin melaporkan sesuai arahan dari Badiklat PPMBG, nanti kita akan melakukan pretest dan post test. Nah, post test dan pretest itu akan dimulai 10 menit sebelum kegiatan materi itu disampaikan. Yang ini untuk menguji sejauh mana tingkat pemahaman kader muda Partai Golkar terhadap Partai Golkar itu sendiri. Perlu dilakukan sebuah pretest. Dan itu durasinya nanti tolong dibantu diubah Bang Ari selaku sekretaris panitia ya, sekretaris OC, dibantu diubah 10 menit sebelum acara materi itu untuk pretest. Dan itu akan dilakukan supervisi dari teman-teman Badiklat PPMBG sekaligus tim penilai. Jadi semuanya ini nanti yang mengikuti kegiatan dinilai mulai dari jam masuknya, kemudian pemahaman teman-teman terhadap materi wajib yang disampaikan dan selebihnya ya. Materi wajib yang pertama mengenai sejarah, nilai-nilai dan keorganisasian Partai Golkar yang akan disampaikan oleh ketua kita langsung Bang Ahmed Jahis Kandar selaku Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab
Materi kedua kita lanjutkan setelah sholat zuhur dan makan, itu mengenai ideologi pakem doktrin kekaryaan Partai Golkar oleh Bapak Idrus Marham. Lanjut, materi ketiga itu sejarah kedudukan, peran dan tujuan strategis ANPG yang akan disampaikan oleh mantan Ketua Umum PPMPG Bang Pat Al-Us Arafi, kemudian mantan Ketua PDIPG di Jakarta periode sebelumnya Bang Rob Clinton Kardinal, dan pengurus pusat Bang Ilham Akbar Mustafa, salah satu tenaga ahli di staf khusus kementerian. Ya. Kemudian lanjutkan acara sorenya, ya, itu kepemimpinan teknokratik. Kenapa penting dilakukan? Karena kita sebagai kader Partai Golkar tidak hanya dituntut untuk mampu menyampaikan sebuah gagasan atau konsep, tetapi juga pandai mengeksekusi gagasan tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan teknokratik. Jadi kader-kader partai yang tidak hanya mengembangkan gagasan, pikiran, serta ide, tetapi juga pandai untuk merealisasikan gagasan-gagasan tersebut. Ya, itu akan disampaikan oleh Bapak Ubedillah. Beliau merupakan ketua Badiklat PPMPG dan nanti akan dipanel oleh salah satu anggota DPR RI, mantan ketua ini, kalau di sini banyak anak ini, Bapak Erwin Aksa. Ya. Kemudian dilanjutkan di hari keduanya kita akan mulai acara di jam 9. Itu mengenai strategi penggalangan akar rumput yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Bapak Basri Bajo. Ya. Ini penting sebagai kader Partai Golkar kita bisa memiliki disiplin berpikir elektoral. Bagaimana bisa memobilisasi dukungan dari kalangan masyarakat rumput. Ya. Itu penting disampaikan oleh beliau. Bagaimana kita sebagai kader partai punya kemampuan untuk bisa memobilisasi dukungan publik, terutama masyarakat rumput. Lanjut, nah ini materi tambahannya, kondisi geopolitik dan peluang Indonesia menuju kedaulatan energi nasional oleh staf khusus Kementerian SDM Bang Pradana Putra dan oleh Bang Muhammad Baron selaku juru bicara PT Pertamina. Lanjut. Bang, ke bawah tolong. Nah, foto bersama dan penutup. Kita lanjut di malam harinya yang pengukuhan. Kita akan mulai itu di jam setelah isya, ya, setelah sholat isya pembukaan sampai dengan sekitar jam 8:30 malam, dilanjutkan oleh hiburan. Ya, jadi nanti anak-anak muda yang ingin nyanyi-nyanyi, ya, hiburan bisa diisi oleh teman-teman yang punya kemampuan vokal, ya. Nah, ketua ingin menyampaikan nanti tolong dibantu oleh SC dibentuk tim Pokja yang akan mendata seluruh kader PDIPG yang ingin memiliki KTA Partai Golkar, ya. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan ini sampai selesai akan mendapatkan sertifikat sekaligus kartu tanda anggota Partai Golkar. Jadi buat teman-teman yang kemarin berpikir, Bang, saya kerja di BUMD, Bang, saya kerja di BUMN, ketua umum kita itu komisaris BUMN, ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi kami sendiri tidak mau menekan teman-teman yang memang khawatir ada masalah di kantor. Mulai sekarang di sini ada Bang Rasya, Ketua Biro, ya, bidang organisasi, bersama dengan Bang Arfan, ya, Ketua Biro Pendidikan Pelatihan bidang OKK. Didata siapa teman-teman pengurus PDIPG yang ingin memiliki KTA Partai Golkar. Apa aja? Namanya, alamatnya, IG-nya apa, di media sosial, ya. Kemudian foto dan foto, ya. Kira-kira gitu. Dikenakan biaya nggak, Bang? Ya, tadi saya sudah koordinasi, per orangnya itu dikenakan biaya sebesar 15.000 rupiah untuk satu KTA Partai Golkar. Izin kedua paling itu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Kira-kira dan mengingat anggaran kita cukup besar, sekitar 300 juta,
Ya, jadi saya mohon kesediaan para pengurus, terutama jajaran wakil ketua, untuk bisa ikut berkontribusi, ya, baik itu tenaga, pikiran maupun materi untuk mensukseskan kegiatan kita. Karena yang di-cover dan dibantu oleh PD pengurus Golkar DKI hanya sekitar 30% dari total anggaran sekitar 300 juta rupiah. Saya bersama ketua dan yang lain tentu memikirkan bagaimana acara ini bisa terlaksana dengan baik. Yang penting semua dapat makan, kira-kira gitu. Ya, Pak. Oke, cukup tepuk tangan dulu dong. Jadi teman-teman, diklat sifatnya wajib ya untuk seluruh pengurus PD AMPG DKI Jakarta. Tapi kalau KTA Golkar itu nggak apa-apa. Yang sekiranya memang tidak tidak pengen nggak masalah. Tapi yang penting teman-teman tetap ikut diklat dan ikut gabung dengan AMPG. Karena sejak awal konsep AMPG ini bukan cuma saya partai, tetapi kita sebagai komunitas politik anak muda Jakarta, ya. Jadi tempat nongkrong, tempat main padel, tempat main badminton, tempat main apapun itu AMPG. Jadi sekiranya yang mau buat KTA boleh, yang tidak pun jadi masalah. Tapi tetap menjadi pengurus AMPG DKI Jakarta. Bisa dipahami? Sekarang yang hadir hari ini, siapa yang komitmen untuk ikut acara diklat dan keluar, angkat tangannya. Yang siap hadir tanggal 13 dan 14 Juni 2026, angkat tangannya. Luar biasa ya. Dan ini saya mohon dengan sangat, semoga teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada tanggal 13 dan 14 Juni. Karena teman-teman sekalian, yang akan jadi narasumber itu ada tokoh-tokoh nasional semua, ya. Yang akan menjadi narasumber tokoh-tokoh nasional. Ada nanti Abraham Siraja DPR RI, ada Farah Safira DPRD, ada staf khusus Menteri SDM, ada Bu Hetiva juga Ketua Komisi 10 yang ngurusin beasiswa-beasiswa, Bu Hetiva, ya kan? Kemudian juga nanti pas pengukuhan, kalau saya sih sebenarnya lagi mengusahakan mau mengundang Kanda Bahlil. Saya lagi usahakan itu agar Kanda Bahlil yang minimalnya bisa hadir di pas pengukuhan. Di sini pada kenal Kanda Bahlil enggak? Kenal enggak? Coba hari cewek-cewek pada kenal Kanda Bahlil enggak? Kalau Kanda Bahlil guys. Kenal. Aman Kanda, berkenalin Kanda Fauzan kita. Udah ya. Dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Oleh karena itu, dari sekarang ini acaranya hari libur kok. 13 itu hari Sabtu ya. Sabtu dan Minggu. Ya. Ya jadi malam mingguannya di sini aja kira-kira gitu. Ya. Nanti di bawah juga kita siapkan pokoknya semenarik mungkin, sebagus mungkin. Dan kita akan berdayakan teman-teman MPG juga. Contoh nanti cateringnya, anak MPG punya catering, kita berdayakan. Kemudian ada anak MPG itu yang punya foto 360. Siapa nih? Yang punya vendor 360. Virus. Nanti kita berdayakan. Kemudian nanti MC-nya bisa Clara. Yang nyanyi Sawa nanti. Siapa? Sakila bisa apa? Yang bisa main gitar, siapa yang bisa main gitar? Nanti dari kita, oleh kita, untuk kita. Setuju? Ya. Oleh karena itu, dan doa juga dari MPG.
bukan dari kita, oleh kita untuk kita, ya. Saya juga berharap teman-teman ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk mensukseskan acara ini, ya. Terutama yang punya posisi strategis di NTG. Harapannya bisa ikut berpartisipasi. Ketua penyelenggara harus paling besar sumbangannya. Sepakat ya? Ketua penyelenggara berapa sumbangannya? Insya Allah di forum ini saya akan bantu 15 juta rupiah. Sebagai wakil ketua KTA dan ketua penyelenggara diklat dan pengukuhan, saya siap kontribusi 15 juta rupiah. BPKB mobil udah di sekolah kan, Mbak? Ya, nah itu nanti yang lainnya menyesuaikan aja. Ya, nanti menyesuaikan. Yang intinya adalah berapapun kontribusi, berapapun partisipasi itu sangat membantu keberjalanan organisasi kita. Oke ya. Ya. Belum nyebut nanti. Masih masuk ke bawah. 25 juta. Ya, ketua OSIS tidak bisa melangkahi wakil ketua bidang investasi. Jadi kita mau bidang investasi dulu, melakukan angka baru ketua OSIS melakukan angka. Karena pusat MPG bergerak, kalau investasi bergerak juga. Oke ya. Oke. Berarti yang sudah clear dan komplit ketua penyelenggara. Tepuk tangan sekali lagi. Karena Bapak kita datang aja, baru ditangkap. Oke, silakan Tony, Kakak Step, Reja mulai dulu, ya. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi itu dibayar kontan apa nih ya? Oke, baik teman-teman. Itu tadi penjelasan yang paling penting tentang diklat dan pengukuhan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait diklat dan pengukuhan. Siap hadir semua? Siap? Beneran nih? Siap, hadir. Siap? Tepuk tangan buat siap. Oke, baik. Urusan perdiklatan sudah selesai. Kita langsung main tempat aja, karena sudah malam ya. Yang berikutnya teman-teman, untuk menuju pengukuhan, saya benar-benar butuh data pengurus yang benar-benar aktif, ya. Oleh karena itu, para wakil ketua, wakil sekretaris, tolong profiling anggota bidangnya masing-masing. Siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Indikator aktif tidak aktif itu bukan ketika diajak ngopi sama Ali nggak hadir, ini nggak aktif PPD bukan. Ya. Indikator nggak aktif itu kalau acara-acara seperti PPD, ya, acara rapat pleno, acara rapat bidang, ya kan, rapat pengurus harian. Tapi kalau dia nggak hadir, ngopi-ngopi sama Ali di kafe-kafe nggak apa-apa. Itu tidak dihitung dalam kategori keaktifan.
kegiatan ANPG dan kegiatan golkar yang lain. Ya. Dan silakan para masing-masing bidang untuk membuat program kerja yang bisa segera dieksekusi. Minimal satu aja program kerja yang teman-teman jalankan, dan buat program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oke? Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jangan sampai karena nanti biaya dari mana, nanti gimana makan itu urusan teknis. Yang penting teman-teman punya effort, punya komitmen untuk menjalankan program kerja dulu. Karena kita diapresiasi karena aktif, tapi juga dikritik karena masih aktifnya di kantor ini terus. Oleh karena itu, ke depan kita akan buat acara di kampung-kampung. Kita akan buat acara di tempat-tempat tongkrongan anak muda, ya, yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan tempat berkumpulnya anak-anak muda. Dan ini pun yang sudah diperintahkan oleh pimpinan partai kepada kami. Dan ANPG buat acara jangan di Golkar DKI terus, tapi buatlah di kampus misalkan. Kata Stephen, bidang pelajar mahasiswa buat kegiatan di kampus, ya kan? Imam bidang agama bikin kegiatan di gereja, di masjid, bersih-bersih masjid, bersih-bersih gereja itu, ya kan? Kan bisa kayak gitu, ya kan? Apalagi kayak kemarin mana Rian udah ikut aktif tuh di program-program yang sifatnya pemerintahan. Dan teman-teman juga kalau mau buat diskusi, mau buat acara apapun, silakan. Itu pun sebagai bagian dari cara kita berkomunikasi dengan pejabat terkait DKI. Kan kita udah 2 kali nih diskusi. Pertama tentang sampah, yang datang langsung kepala dinasnya. Nah itu tinggal bagaimana follow up-nya aja. Dan hari ini kan isu sampah menjadi isu strategis nasional. Mana keberlangsungan? Akbar, coba ditindaklanjuti hasil diskusi kemarin, kerjasama dengan berbagai NGO sampah, ya, buatlah gerakan edukasi tentang sampah, ya. Apa programnya mau dipikirkan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat? Misalkan ANPG kita door to door memberikan edukasi ke masyarakat atau memberikan bantuan sampah, kan nanti bisa kita beli di Kata Paradika. Tong sampah ya kan? Gitu loh. Cuma logonya ANPG. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi tolong teman-teman buat program ya yang langsung bersentuhan ke masyarakat. Ya. Nah, saya ingin Bang Oding dan teman-teman semua, sebelum pengukuhan dan pelantikan, ya, kita sudah ada 1, 2, 3 kegiatan yang langsung di masyarakat itu. Sangat imam sama Gus Bambang, coba itu program bersih-bersih masjid dan bersih-bersih rumah ibadah dimainkan, ya, ya bersih-bersih dimainkan aja, kuatkannya itu. Sekolah, ya kan? Atau bidang apa lagi? Hukum, Mbak Bella, coba cari contoh-contoh kasus yang sekiranya bisa diadvokasi oleh bidang hukum PPG. Sehingga apa? Nanti pas di keluarga pengukuhan kita akan tampilkan video dokumenter berbagai kegiatan ANPG sejak SK dikeluarkan sampai pengukuhan. Kita sudah ngapain aja, ya kan? Gitu kira-kira. Coba di Mas UMKM buat diskusi tentang UMKM-an, pameran UMKM, ya, di kampung-kampung itu. Misalkan kampung itu punya produk UMKM apa, pameran aja, begitu. Pun bidang pendidikan, Lutfi,
saya guru yang memang sosial, yang memang dari dulu sampai sekarang mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak jalanan. Begitu. Ini juga ada kakak Jessica, Cinta Laura, yang bisa kita diberdayakan sebagai guru bahasa Inggris, bisa ya? Bisa ya? Ini bahasa Inggrisnya memang udah betul-betul bagus. SMA di Singapura, kuliah di Amerika. Jadi bisa apa dilakukan lagi lah bahasa Inggrisnya. Ya kan? Coba nanti minggu depan kasih anak jalanan kelas bahasa Inggris gratis mereka. Untuk apa? Untuk kita tampilkan nanti di acara pengukuhan. Kan begitu, Adinda Imam. Ya kan? Jadi pas pengukuhan yang kebayang saya itu kita akan ya akan membanggakan ya, memamerkan lah berbagai kegiatan MPG yang sudah dijalankan. Gitu ya. Yang tadi saya mention, tolong ditindaklanjuti program-programnya. Nah, OPI bidang olahraga. Olahraganya juga jangan cuma internal MPG aja, tapi kolaborasi dan sparring dulu. Ya kan, Dimas punya banyak kenalan anak-anak mini soccer, kami sama MPG. Di sini pada bisa mini soccer nggak sih? Bisa ya? Tuh, coba tolong kontak Kakak Stephen, bidang pengajar mahasiswa. Anak-anak Cipayung Plus DKI kita ajak main mini soccer bersama dulu. Ya kan? BM di Jakarta kita main di sini loh. Ya kan? Yang termasuk dengan komunitas juga sekarang ini. Coba komunitas kita ada komunikasi, tapi dengan cara olahraga. Ya, jadi OPI nanti koordinasi dengan bidang-bidang lain buat main padel, main badminton, tapi MPG versus apa itu, ya kan? Jadi biar kita ini inklusif, tidak MPG lagi. Seperti itu. Bisa kami ya? Apa sehat? KMPI kan masih bisa main dengan MPG. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap bisa aktif lagi, bisa gaspol lagi. Nah, itu ya. Siapa? Stephen. Kami kan punya program sunat, ya kan? Kita. Dia buat flyer, jabatannya sebagai Bapak Sunat Nasional. Ya, jadi nanti kamu program sunatan massal, kamu buat itu, Bang. Bikin sunatan massal, tapi bukan di sini, Bos. Ya, di kantor-kantor Golkar di setiap wilayah aja. Kantor Golkar Jakarta Utara, kantor Golkar Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan seterusnya. Dan itu berkoordinasi dengan ketua partai di wilayahnya. Ya, kalau ditindaklanjuti ya teman-teman ya. Buat aja. Kalau ada kendala anggaran kita bisa diskusikan dan bisa kita cari. Selama ini kan kita buat kegiatan yang pasti ada anggarannya. Dari mana? Kita cari berapa? Gitu loh. Ya kan? Kalau kurang-kurang nanti ada Bang Januar IUP. Punya IUP soalnya. Izin usaha pertambangan, Kanda. Oke ya, teman-teman. Ada pertanyaan ya? Atau tanggapan? Jessica, coba kasih tanggapannya. Bang Tomo, coba Bang Tomo. Oh ya, terakhir. Teman-teman sekalian, kita juga sudah dikasih ruangan MPG ini. Ruangan kita itu ruang Prabowo di depan tuh.
yang besar, ya, ruang pramuka. Nah di ruang itu ada TV besar, ada mic, jadi yang mau karaokean bisa. Di situ juga ada dispenser buat kopi-kopi, ya. Itu menjadi sekretariat NPG. Nanti akan kita lengkapi, kalau yang punya PS boleh dibawa PS-nya. Dan meja tenis meja pun saya sudah bilang ke Pak Basir Bajo, oke, kalau lu aktif, gua kasih tenis meja di lantai 3 buat anak NPG main. Ya. Tapi kalau yang pakai nggak bisa di sini. Ya, jadi intinya sesuai plan yang pertama, kita akan coba aktifkan jadwal piket per bidang. Piket ini bukan diartikan sebagai piket kayak security, bukan. Ya, ini jadwal piket itu jadwal nongkrong lah, kira-kira gitu. Jadwal piket, jadwal nongkrong. Agar apa? Agar anak-anak MPG itu selalu ramai di kantor DPD. Kita punya ruangan cukup besar ya. Ada TV-nya, ada mic-nya, beserta seperangkat. Ya. Karaokean juga bisa. Nanti kalau udah aktif, kita fasilitasi buat kopi, buat makan, ya, PS. Di sini ada PS ya. Jadi kita sewa aja lah kira-kira gitu. Misalkan selama sebulan kita sewa berapa, ya kan? Jadi daripada kita kopi di kafe-kafe ini, ya kan? Kopi di sini lebih asik. Bisa karaoke juga. Jadi Bang Odi sama Bang Orang kita kalau karaoke bisa. Ya? Siap ya? Masuk bagi teman-teman yang masih kuliah, yang mau menjadi tesis atau skripsi, ini wifi-nya lumayan bagus lah, free wifi. Dia masih skripsi, belum ya. Yang mau tugas kuliah, tugas kantor, yang gabut, kesini aja kira-kira gitu lah. Jadi jadwal piket, jadwal nongkrong, jadwal ngopi, jadwal main lah kira-kira gitu. Siap ya? Bang, ini jadwal piketnya ya. Hari Senin itu bidang OKK saya dan besok ya. Kemudian bidang media. Cuma hari Senin tanggal 18 saya nggak bisa sampai maghrib ya. Oke, maghrib selesai. Kemudian ada bidang media, Bang Reja pulang dari kebun sini atau kita ya, langsung ke sini. Kemudian bidang keagamaan Bang Imam, Bang Boim. Lanjut hari Selasa itu bidang pendidikan politik Bang Jaya. Ini nanti di share aja kali ya, panjang ya. Nanti di share di Pleno, dilihat dulu aja ya. Selasa bidang pemuda dan pelajar, bidang kesehatan, bidang jaringan dan hubungan lembaga. Hari Rabu bidang hukum dan HAM, bidang pemenangan pemilu, bidang agraria, bidang penerangan komunitas. Lanjut hari Kamis bidang pemberdayaan ekonomi, bidang energi dan lingkungan, bidang pengabdian masyarakat, bidang riset dan data. Hari Jumat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang inkubasi bisnis dan investasi. Terakhir bidang pendidikan. Semua bidang sudah terakomodir ya jadwal piketnya. Nah ini diawali oleh para jajaran wakil ketua. Nanti selanjutnya wakil ketua akan merekomendasikan entah wakil sekretarisnya atau ketua bironya ya untuk meramaikan kantor DPD Golkar DKI ya di lantai 3 ruang ormas. Bisa dipahami ya. Nah buat teman-teman nggak harus datang sesuai jadwal piket ya. Misalnya saya Senin dengan Bang Jaya dan Bang Imam. Teman-teman mau main, mau ketemu, mau ngobrol ya, nggak apa-apa datang aja. Nggak harus di jadwal piketnya, tapi jadwalnya sudah ditentukan. Kira-kira begitu. Terima kasih Ketua. Baik, kita sahkan ke surat keputusan terkait jadwal piket pengurus PD MPG DKI Jakarta. Baik, teman-teman, ada lagi yang perlu
didiskusikan? Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oh ya, untuk di kelas bulan Juni kita rakerda bulan Agustus ya rencana yang namanya. Sekaligus lomba per bidang. Jadi dari sekarang tolong siapkan nanti Agustusan kita rapat kerja daerah ya, sekaligus lomba per bidang ya. Nanti tempatnya kita cari yang terbaik. Oke, siapa yang bersedia jadi ketua panitia rakerda? Dimas siap Mas. Pakai memang Dimas nih. Top. Cocok. Jadi nanti ketua panitia rapat kerja daerah PDMP DKI Jakarta Bang Dimas Susatyo. Wih. Cocok. Oke ya Dimas, nanti Dimas silakan susun kepanitiaan rakerda. Ya, nanti rangkaian rakerda ya kalau bisa kita ginap gitu ya. Kalau bisa kita ginap, besoknya kita lomba per bidang masing-masing. Ada bisikan di Bali kan? Di Bali nanti di kantor ya siapa? Oke.